Pemirsa, senang sekali kita bertemu dalam Sinfo Dunia Sepekan. Sejumlah informasi peristiwa unik dan menarik dari berbagai mancanegara akan kami rangkum dalam Sinfo Dunia Sepekan. Bersama saya Dewi Manik, simak informasinya untuk Anda. Kita awali informasi berikut ini pemirsa. Presiden Amerika Serikat Joe Biden belum lama ini mengumumkan bahwa pemerintahan Amerika Serikat akan menawarkan perlindungan kepada pasangan dari warga negara Amerika Serikat yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan. Dan hal ini bertepatan dengan peringatan 12 tahun program di Amerika Serikat yang memberikan perlindungan bagi anak tanpa dokumen. Simak informasinya. Bagi Javier Quiroz Castro, menginjakan kaki di rumah paling terkenal di Amerika adalah mimpi yang mustahil. Orang tuanya membawa dirinya ke AS dari Meksiko pada usia 3 tahun tanpa status imigrasi resmi. Namun kini ia berada di Gedung Putih, jauh dari rumah sakit Houston tempat dia bekerja sebagai perawat. Dia ada di sini katanya karena memanfaatkan program Deferred Action for Childhood Arrivals atau yang dikenal dengan DACA. Sebuah program yang memberi perlindungan imigran tanpa dokumen kewarganegaraan yang dibawa ke AS saat mereka masih anak-anak. Pada saat yang sama, Presiden AS Joe Biden mengumumkan langkah baru untuk menawarkan perlindungan kepada pasangan warga negara Amerika yang tidak memiliki dokumen. Sebuah langkah yang menurut Gedung Putih berdampak pada lebih dari 500,000 orang. These couples have been raising families, sending their kids to church and school, paying taxes, contributing to our country for 10 years or more. Namun imigrasi adalah topik sensitif pada tahun pemilu ini. Terlebih selama 20 tahun terakhir, jumlah penyeberangan imigran pada perbatasan selatan AS sangat tinggi. Mencapai rekor pada Desember lalu sebanyak 300.000 jiwa. Kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump menuduh Biden melakukan apa yang disebutnya sebagai invasi migran. Trump menyalahkan imigran atas sejumlah masalah termasuk kejahatan, inflasi, bahkan penyakit dan terorisme, namun seringkali tanpa bukti yang jelas dan kadang tak berdasar fakta. An estimated 50% of inflation has been caused by the soaring cost of housing, which is skyrocketing due to Joe Biden's tidal wave of illegal immigration and high interest rates. Aktivis imigrasi tidak setuju dengan pendapat tersebut dan mengatakan bahwa penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang terdampak kebijakan ini menyumbang sekitar 13 miliar dolar AS terhadap ekonomi AS setiap tahunnya dalam bentuk pembelanjaan konsumen. With some kind of legal status that will be permitted through this policy, that will allow them to go into careers that are borrowed from them right now and to be more productive into our economy, which will be beneficial for their families, but also beneficial for our society as a whole. Selain 500,000 pasangan warga AS, program ini juga terbuka bagi sekitar 50.000 anak imigran tanpa dokumen yang menikah dengan warga negara AS. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Masih dengan informasi kandidat Presiden Amerika Serikat yang jarang sepakat, kita lihat. Namun saat ini Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump sempat sama-sama mendukung larangan aplikasi media sosial TikTok yang mereka sebut sebagai ancaman keamanan Amerika Serikat. Namun kini keduanya punya akun TikTok di tengah upaya untuk menjangkau pemilih muda. Berikut informasinya. The president is now on TikTok. It's my honor. Kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden Donald Trump gabung mimbar medsos TikTok awal Juni lalu. Chiefs or Niners? Two great quarterbacks, hard to decide. Sementara Presiden Joe Biden sejak Februari telah lebih dulu meramaikan TikTok. TikTok yang sering disoroti kedua capres kini jadi media sosial pilihan para kandidat presiden jelang pemilu November mendatang. The entire social media world has changed in the 4 years between the last presidential election and this one. This is the first one in which TikTok is the dominant force that it is now. Baik Biden maupun Trump mendukung pelarangan TikTok di Amerika Serikat atas kekhawatiran keamanan karena hubungan induk perusahaan TikTok ByteDance dengan pemerintahan Tiongkok. Tapi dengan 170 juta pengguna di Amerika Serikat, di mana 44%-nya berusia 18 hingga 29 tahun, TikTok punya peluang yang sangat besar untuk menjangkau para pemilih muda. Meski semakin banyak pemilih Amerika yang memperoleh berita mereka dari media sosial, tapi mereka punya alasan lain untuk menggunakan TikTok.
When we asked about what reason you turn to these sites, I think entertainment was the top reason for every single one of them. And especially for TikTok, entertainment was a huge reason, and news was not a major reason that people were turning to the sites. Tapi pengguna TikTok tetap terpapar konten berita, terutama lewat konten opini atau humor tentang peristiwa terkini. Berbeda dari Facebook atau Instagram yang kebanyakan kontennya dibagikan oleh teman atau keluarga. On TikTok, the most common source of news is actually other people they don't know personally. The algorithm is feeding people things more so than they're following someone specifically. It's very, very difficult for any single social media account, even if it is the account of the president or the former president, to get all that much attention in the extremely crowded and chaotic landscape of social media presence. Membangun jangkauan dan reputasi influencer atau pengaruh adalah kunci, menurut pakar pemasaran. You need to have multiple voices putting out that message. Influencers obviously also have relationships with their followings. They're more trusted than perhaps a politician may be. You've got to figure out a way to, convey your message and explain why you'd be a better president in a way that's going to make sense and not turn people off on this platform that they've come to for fun. They haven't come to hear your political ad. Selain pengguna yang bertambah signifikan, riset Social Media Today menunjukkan pengguna medsos mengonsumsi Instagram Reels, medium video pendek serupa TikTok, selama 17,6 juta jam per hari. Sementara TikTok ditonton selama 197,8 juta jam per hari. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi berikut ini, ekonomi digital adalah sektor baru yang potensinya belum tersentuh optimal. Menurut pejabat dan juga pengamat, Indonesia sebagai negara yang ekonomi digitalnya termasuk maju di kawasan Asia Tenggara yang diprediksi masih akan terus berkembang. Berikut informasi potensi kerjasama ekonomi digital Amerika Serikat Indonesia. Pemerintah AS meminta tambahan anggaran ke Kongres untuk mendorong kerjasama ekonomi dengan Asia Pasifik. Commerce Department's budget, President's budget, calls for additional funding for foreign commercial service presence in the Indo-Pacific, one of the most dynamic, fastest-growing regions of the world economically. We need to be there. Tak hanya dalam perdagangan konvensional, tapi juga dalam sektor ekonomi digital. Saat ini belum ada perjanjian kerjasama ataupun ketentuan ekonomi digital antara AS dan kawasan. Global Innovation Forum memprediksi jika ada perjanjian perdagangan digital antara keduanya, volume transaksi akan naik hingga 44%. Sepanjang tahun 2022 kemarin, pemerintah AS meloloskan sedikitnya 3 undang-undang untuk mendukung lanskap digital domestik Amerika. Science and Chips Act senilai $280 miliar untuk mendukung industri semikonduktor, Infrastructure Investment and Jobs Act senilai $550 miliar untuk pembangunan infrastruktur, dan Inflation Reduction Act senilai $400 miliar untuk mendorong transisi Amerika Serikat ke energi bersih. Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut tantangan ekonomi digital Indonesia masih signifikan. Kan Indonesia itu negeri SMI ya, negeri UMKM. Jawa Barat 80% ekonominya UMKM. Tapi belum semuanya paham bahwa berbisnis di digital itu banyak sekali benefitnya. Jadi mereka masih puas dengan bisnis-bisnis konvensional. Pengamat menambahkan penting untuk memperhatikan sisi keamanan data dan literasi digital di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Particularly with new internet users, like the older generation and like with kids who are younger than the digital natives used to using the internet, there's a possibility of incurring a lot of debt and payments that maybe they had not intended to make. There's also the risk of cyber attacks with ransomware, for example, and that again points down to the idea that people need to be more aware of their digital footprint. Peneliti memperkirakan tren positif ekonomi digital di Indonesia akan terus bertahan melampaui 2045, terlepas siapapun presiden yang akan terpilih asalkan inovasi tidak dikekang. Kebebasan untuk berpikir dan berinovasi itu penting sekali. Karena saya melihat di negara-negara lain, meskipun juga memiliki demografik yang mirip, maksudnya banyak anak muda dan juga mereka juga banyak yang pintar, tapi kadang-kadang ekosistemnya tidak mendukung inovasi itu. Gitu. Mungkin negaranya sangat
mungkin negara tidak demokratik contohnya. Laporan Ekonomi Asia Tenggara 2022 rilisan Google, Temasek, dan Bain & Company memperkirakan pasar ekonomi digital Asia Tenggara akan mencapai $1 triliun AS pada tahun 2030. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Kita beralih ke informasi berikut ini pemirsa. Banyak wilayah di Puerto Rico masih mengalami putusnya aliran listrik akibat hantaman badai tropis dan angin topan dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah komunitas di wilayah pegunungan pulau ini mencari solusi dengan menciptakan kota tenaga surya pertama di Puerto Rico. Selama 40 tahun terakhir, Wilfredo Perez menjalankan usaha pangkas rambut di kota kecil Ajuntas di wilayah pegunungan di Puerto Rico. Gracias a Dios, estoy aquí tranquilo. Siempre un poquito miedo, pero estoy bien. Bisnis Wilfredo hampir bangkrut akibat badai Maria pada tahun 2017. Badai menghancurkan jaringan listrik, membuat Puerto Rico gelap gulita, dan memaksa Wilfredo mencari alternatif lain agar bisa terus bekerja. Seorang tetangga yang memiliki generator bensin kemudian membantunya. Cuando vino el ciclón, pues me quedé sin luz. Entonces, la vecina me daba una tensión, yo recortaba, pero recortaba un poquito nada más porque ella se iba y yo me quedaba así. Pada Januari 2018, direktur dan sekelompok relawan dari Casa Pueblo, sebuah proyek swakelola masyarakat, menawarkan peluang untuk memasang panel surya bagi usahanya. Lo mejor del mundo, muchacha, lo mejor del mundo, porque sin esto no podía trabajar tranquilo. Esto es lo mejor que hay. Perez Barbershop menjadi salah satu bisnis pertama di Ajuntas yang mendapatkan 100% listrik tenaga surya. Namun Wilfredo bukan satu-satunya, karena ia akan bergabung dengan sekelompok pengusaha yang bekerja sama membangun jaringan listrik mikro untuk mencapai kemandirian energi bagi kota berpenduduk sekitar 18.000 jiwa ini. 4 años en este proceso, desde que empezamos una simple conversación hasta ahora, ¿verdad? Que somos 14 comerciantes, todos en la misma visión, en el mismo norte, en la misma filosofía de trabajar energías renovables. Impian untuk melayani warga Puerto Rico dengan energi surya menyebar hingga alun-alun kota, tempat restoran pizza Gustavo Irizarry berada. Nos da una fuente de energía alternativa, más los que hemos sufrido del proceso de María, el huracán María, cuando estuvimos 6 meses sin luz, gastamos $17,000 en diésel, pues tener energía renovable, energía solar, pues es de gran ventaja tanto para mí como para mis empleados. Proyek listrik surya untuk kota kecil di Puerto Rico ini telah memasang 800 panel surya yang semuanya disumbangkan oleh Hanold Foundation, sebuah yayasan yang memberikan hibah kepada berbagai organisasi yang mengembangkan akses energi surya di seluruh dunia. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Anda masih menyaksikan Sinpo Dunia Sepekan pemirsa. Kita lanjut informasi berikut ini. Tingkat residivisme ini mantan napi di Amerika Serikat relatif tinggi, bahkan hingga 50%. Mantan napi akhirnya kembali dipenjarakan tak lama setelah bebas. Dan ini menurut pantauan jurnal Harvard Political Review, salah satu alasan yang diangkat aktivis adalah minimnya sumber daya untuk kembalikannya mantan napi ke dunia kerja. Untuk itu simak informasi pelatihan pemangkasan pohon guna berdayakan mantan napi. Levante adalah pemangkas pohon yang tugasnya adalah memastikan tak ada cabang atau ranting yang bisa mengancam aliran listrik di sekitar Detroit, negara bagian Michigan. Sebelum menjalani pelatihan untuk pekerjaannya ini, ia adalah seorang narapidana penghuni Parnell Correctional Facility 123 km dari Detroit. This whole situation with me having this career, being able to reintegrate into society and have the opportunities that I have is a blessing. Levante hanyalah salah satu dari puluhan orang yang menjalani pelatihan pemangkasan pohon yang diselenggarakan perusahaan listrik setempat DTE Energy. The biggest issue impacting delivery of electricity is trees. There's no way around that. So in order to give our customers the service they need, we have had to hire tree trimmers from out of state. Pelatihan napi ini adalah bagian program perbaikan jaringan senilai $70 juta. Salah satu peserta latihan, Scott, menganggap pelatihan ini sebagai bekal ke depan dan memberi kepastian setelah ia bebas dari masa tahanannya. It was a lost cause. Literally, you're living day by day with the unknown. But now being into this program, learning and being offered employment,
now I know where I'm going to be down the road, and I found a home with this company. Jeffrey, salah satu instruktur dalam pelatihan ini, dulu juga seorang napi, tapi dilepas lebih awal karena kelakuan baik. You have guys that are so grateful for an opportunity and that are hungry to get out here and work and contribute to the well-being of their families and their communities and basically redeem themselves. Sebagian besar lulusan pelatihan pangkas pohon ini adalah warga etnis minoritas dan 6 diantaranya adalah perempuan. Oh, it's definitely white male dominated. You know that every second of the day. And I'm really happy to be part of a necessary change that needs to come to the industry. Gaji pekerja pemula relatif rendah, tapi begitu telah melalui masa percobaan, gaji bisa meningkat 2 kali lipat. I've never made this much money, you know, and I've never had a career. So I've never thought about ever being in a situation like this, but I'm glad I'm here now. Survei konsultan pekerjaan Zeti menemukan mayoritas warga Amerika, sekitar 89%, mendukung kesempatan seorang mantan napi untuk kembali masuk ke dunia kerja. Tapi hanya sekitar 79% yang mendukung adanya kesamaan kesempatan antara para mantan napi dengan calon pekerja yang sama sekali tidak memiliki catatan kriminal. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, kota Wina di Austria mendapat peringkat sebagai kota yang paling layak huni di dunia menurut majalah The Economist dan pelopor kota yang mengakomodasi kebutuhan kaum perempuan dalam desain perencanaan kota. Seperti apa? Ini dia informasinya. Ibu kota Austria Wina terkenal dengan musik klasik dan sejarahnya yang kaya. Tapi Wina juga adalah salah satu kota paling progresif yang mengikut sertakan gender berbeda dalam perencanaan kota. Kota berpenduduk sekitar 2 juta orang ini, seperti kebanyakan kota lainnya dalam sejarah, sebagian besar dirancang oleh kaum pria. We are still facing now in the 21st century the consequences of a dominantly male planning from the 20th century. Masalahnya, jenis kelamin berbeda menggunakan ruang publik secara berbeda pula. Namun pada tahun 1990-an banyak hal mulai berubah. For the first time, women's daily activities and routes and needs were publicly displayed and discussions were going on. So this was the very first major step. And then Eva became the first woman who ran the women's office in Vienna. Ini adalah Eva Kyle yang sejak tahun 1991 kantornya sudah meluncurkan lebih dari 60 proyek di seluruh kota Wina yang secara aktif mempertimbangkan kebutuhan kaum perempuan. Ini terlihat pada perumahan umum pertama di Eropa yang dirancang oleh perempuan untuk kaum perempuan pada tahun 1995. There were a lot of ongoing so-called invited design competitions, so 5 to 6 offices of architects were invited to make a design proposal, and not one woman was invited. We just turn it around and we only invite female experts. 4 arsitek perempuan memenangkan kompetisi itu dan hasilnya adalah sebuah kompleks yang disebut Frauenwerkstatt. Salah satu pemenangnya, Franziska Ullmann, mengajak VOA berkeliling di dalamnya. The name Frauenwerkstatt has a double meaning. It's this work of the city made by women, but also women who make a kind of workshop, so it means it's a work in progress. Menurut Franziska, pintu masuknya lebih lebar dibanding kebanyakan bangunan untuk memastikan berlimpahnya cahaya dan keamanan. The entrance building is looking to the south, but it is also on the noisy street. So I decided that we must also make this perimeter building to protect on the one side the inner courtyards, but also to look on the street because you have these eyes watching what is going on side. Desain inklusif gender lainnya termasuk ruang cuci di atap untuk mengurangi suasana gelap dan jalur ruang luar yang lebih lebar bagi orang tua dan anak-anak. Ruangan lebih luas juga terlihat di seluruh trotoar di kota Wina. Gagasan ini semakin menyebar dan kota-kota lain termasuk Barcelona dan Berlin juga mengambil langkah serupa untuk mendesain ulang ruang publik mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Banyak warga lansia Amerika Serikat memilih pensiun di Florida dengan sekitar 4,5 juta warga di atas 65 tahun kini tinggal di negara bagian ini.
Selain cuaca hangat dan juga biaya hidup relatif rendah, Florida juga menawarkan ratusan komunitas pensiunan sesuai gaya hidup masing-masing. Ini dia informasinya. Sekitar 80.000 orang tinggal di The Villages, salah satu komunitas pensiunan terbesar di dunia. Di sini ada fasilitas golf, puluhan klub dengan berbagai kegiatan, dan alun-alun kota yang menawarkan hiburan live. People call it Disney for old people. Well, it's exactly what it is. And there's a certain person who wants to live in that kind of ambience created place. And there are other types of people whose families are the #1 priority and they want to stay up north to be near grandchildren and so forth. Para lansia yang mencari tempat yang lebih tenang dibanding The Villages bisa memilih ratusan komunitas pensiunan lainnya di negara bagian ini. We have so many communities to choose from that someone's going to find a good fit. One community may not work for one person, but may work for another. Everyone waves and smiles here. Barbara Weiss merasa cocok tinggal di komunitas pensiunan Hawthorne at Leesburg. Ia pindah ke sini karena iklimnya, suasana persahabatan, dan kesempatan baru bagi dirinya. There are over 100 activities, from sports, fine arts, performing arts, and card games. There are opportunities in these communities for older people to do things that are usually only the province of younger people. Perasaan aman juga menjadi nilai tambah di komunitas berpagar ini. We have buttons in our homes, so if you have an emergency in the middle of the night, you can push a button. Someone will come and check and see. I like your location to the front of the subdivision too. Namun kegembiraan ini akan segera berakhir. Setelah 30 tahun tinggal saat pensiun di Florida, Barbara dan suaminya yang berusia 90 tahun akan kembali ke Maine agar dekat dengan anak-anak mereka yang sudah dewasa. Let's be honest, you're not going to stay healthy forever. When you do decline, your family is there. Good, no traffic. Barbara tidak merasa sedih harus pindah dari Florida, dan ia justru gembira karena mendapatkan kesempatan untuk memulai babak baru kehidupannya pada usia 87 tahun. Dari Arlington, Virginia, saya Heldi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Pantau dan saksikan terus Info Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Saya Dewi Manik dan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.